Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Fitriani, NIM H2410221. Saya berasal dari Prodi PGSDA semester 2, dosen pengampu Profesor Dr. Asmita Dila, MPD. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan sosial pribadi anak sekolah dasar. Selamat menyaksikan. Perkembangan sosial dan pribadi anak sekolah dasar, kualitas pendidikan di Indonesia. Pendahuluan, pendidikan dasar merupakan tahap awal yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kepribadian anak. Di masa ini, anak tidak hanya belajar membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga belajar mengenal diri dan menjalin hubungan sosial dengan orang lainnya. Sayangnya, dalam praktik pendidikan di Indonesia, perhatian terhadap aspek perkembangan sosial dan kepribadian anak masih belum maksimal. Kualitas pendidikan di Indonesia selama ini masih banyak diukur berdasarkan pencapaian akademik siswa, seperti nilai ujian atau hasil asesmen nasional. Padahal, pendidikan yang berkualitas seharusnya mampu membentuk anak menjadi individu yang cerdas secara intelektual, stabil secara emosional, dan mampu bersosialisasi dengan baik. Oleh karena itu, pengembangan aspek sosial dan pribadi anak perlu menjadi bagian integral dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Pengertian perkembangan sosial dan pribadi. Yang pertama, ada perkembangan sosial adalah proses di mana anak belajar berinteraksi dengan orang lain, memahami aturan sosial, serta membangun hubungan yang positif dengan teman sebaya dan orang dewasa di sekitarnya. Anak yang berkembang secara sosial akan mampu bekerja sama, menghormati perbedaan, dan menyelesaikan konflik secara sehat. Yang kedua, ada perkembangan pribadi atau emosional. Adalah proses pembentukan identitas diri, kemampuan mengenal dan mengelola emosi, serta menumbuhkan rasa percaya diri dan tanggung jawab. Anak yang berkembang secara pribadi akan memiliki kendali emosi yang baik, tahu akan potensi dirinya, serta mampu menghadapi tantangan dengan mandiri. Ciri-ciri perkembangan sosial dan pribadi anak sekolah dasar. Yang pertama, ada ciri-ciri perkembangan sosial. Poin pertama yaitu mampu menjalin pertemanan yang lebih stabil dan akrab. Yang kedua, menikmati kerja kelompok dan menunjukkan kemampuan berbagi. Yang ketiga, memahami dan mengikuti aturan yang berlaku dalam kelompok. Yang keempat, ingin diterima dan dihargai oleh teman sebaya. Yang kedua, ada ciri-ciri perkembangan pribadi. Poin pertama, memiliki rasa percaya diri saat mengerjakan tugas atau tampil di depan kelas. Yang kedua, mampu mengelola emosi seperti marah, takut, atau sedih dengan lebih tenang. Yang ketiga, menunjukkan kemandirian dalam belajar dan menyelesaikan masalah sederhana. Yang keempat, memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas dan aturan yang diberikan. Permasalahan dalam perkembangan sosial dan pribadi anak. Yang pertama, ada kurangnya interaksi sosial yang sehat. Misalnya, anak lebih sering bermain sendiri, menarik diri, atau kesulitan membentuk pertemanan. Yang kedua, ada perilaku agresif atau tidak peduli seperti membuli, mengejek teman, atau tidak mau berbagi. Yang ketiga, rasa percaya diri yang rendah. Anak merasa tidak mampu, takut salah, dan mudah menyerah saat menghadapi tantangan. Yang keempat, ketidakmampuan mengelola emosi seperti mudah marah, menangis berlebihan, atau menjadi sangat cemas. Yang kelima, fokus pendidikan yang masif, terlalu akademis, sehingga aspek karakter dan kepribadian anak sering diabaikan dalam pembelajaran sehari-hari. Temuan. Yang pertama, fokus pembelajaran di sekolah dasar masih dominan pada aspek akademik. Kegiatan pembelajaran lebih diarahkan pada penguasaan materi pelajaran dan capaian ujian. Sementara, aspek sosial dan pribadi siswa belum dapat ruang membina yang cukup dalam praktik sehari-hari. Yang kedua, banyak siswa menunjukkan kendala dalam interaksi sosial. Ditemukan kasus seperti sulit bergaul, kurang percaya diri saat berkomunikasi, mudah tersinggung, atau tidak bisa bekerja dalam kelompok. Yang ketiga, anak-anak belum terlatih mengelola emosi.
Beberapa anak mudah marah, cemas, atau menangis ketika menghadapi tekanan belajar atau konflik dengan teman sebaya. Temuan-temuan di atas menunjukkan bahwa perkembangan sosial dan pribadi anak belum menjadi fokus utama dalam sistem pendidikan dasar di Indonesia. Padahal, perkembangan dua aspek ini sangat penting dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas secara holistik. Ketika aspek sosial dan pribadi diabaikan, yang pertama, anak menjadi tidak siap secara mental menghadapi tekanan belajar. Yang kedua, siswa sulit beradaptasi di lingkungan sosial baik di sekolah maupun di luar. Yang ketiga, terjadi peningkatan masalah sosial seperti perundungan, kecemasan, atau rendahnya motivasi belajar. Di sisi lain, anak yang berkembang secara sosial dan pribadi cenderung memiliki semangat belajar lebih tinggi, mampu bekerja sama, serta setiap menghadapi tantangan dan kegagalan. Ini berarti bahwa aspek sosial dan pribadi memiliki dampak langsung terhadap kualitas belajar dan kehidupan anak. Kesimpulan, perkembangan sosial dan pribadi anak sekolah dasar merupakan fondasi penting dalam membentuk generasi yang berkualitas. Tidak hanya secara akademik, tetapi juga secara karakter dan emosional. Anak yang mampu bersosialisasi dengan baik, mengenali serta mengelola emosinya, akan lebih siap menghadapi proses pembelajaran dan tantangan kehidupan di masa depan. Dalam konteks Indonesia, kualitas pendidikan selama ini masih terlalu berfokus pada capaian akademik, sehingga aspek sosial dan pribadi anak kerap terabaikan. Hal ini menyebabkan banyak anak mengalami kesulitan dalam membangun hubungan sosial, memiliki kepercayaan diri yang rendah, dan belum mampu mengelola emosinya secara sehat. Akibatnya, mutu pendidikan nasional belum sepenuhnya mencerminkan pembangunan manusia secara utuh. Dengan pendekatan yang tepat, Indonesia dapat melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara sosial, emosional, dan moral. Terima kasih.